Si bapak elofnya ini tanya gini, ini kalian dari mana kok rombongannya banyak banget? Ya kami bilang kami dari Surabaya pak. Bapak ini ngeliatin aku tuh kayak dalam banget. Mungkin karena aku stuck di situ, teman-teman yang jalan duluan notice kali. Ngapain Desi di situ? Ya kan? Mereka mundur lagi nih, ngedeket ke arahku. Des, kenapa? Si bapak ini bilang begini. Ini aku langsung translatein aja ya bang ya. Duk, kamu ini tuh ada yang jaga. Pesan bapak, kamu kalau makan yang hati-hati, jangan sembarangan makan, apalagi makanan yang dikasih orang. Dan itu juga jadi alasan kenapa mendingan gue jauhan sekalian ke Surabaya. Kenapa enggak di Yogyakarta? Kalau di Jogja mungkin ya lebih dekat juga kalau mau dikasusin. Masih bisa di ini kan. Iya. Nah, kalau ada yang dari Banyuwangi, mungkin Banyuwangi disikat sama mereka itu. Makanya kayak, ya Allah kok jahat banget ya. Tapi sayangnya bang, 2 hari setelahnya, Siva ini meninggal dunia. What? Serius. Hey Greeners, pada Green Investigation Room kali ini, gue udah kedatangan seorang teman yang akan menceritakan pengalaman-pengalamannya dia di satu tempat yang pasti serem sih. Nggak usah pakai lama-lama, di depan gue udah ada Mak nih, kita panggilnya Mak ya Mak ya? Iya. Mak Desi kan? Betul. Tuh. Mak Desi, say hi dulu dong ke Greeners. Hai. Oke, akhirnya udah sampai juga nih Mak Desi. Ini konsepnya gue harusnya ngomongnya ke sana, Mak. Tapi karena ini kita bebas, kalau Mak Desi ngomong ke situ, kita bisa ngobrol berdua juga di sini. Oke. Aman kan? Dapat kan? Oke, sip. Ya udah. Mak. Iya. Jadi ini Mak dari mana nih? Aku dari Surabaya, Bang. Langsung ya? Langsung dari kita Surabaya ketemu di Pasar Senen ya? Iya kan? Hari pertama nyampe Jakarta langsung ke Green. Itu dia. Itu artinya gercep, Mak. Gercep. Ya, karena kita tahu nih Greeners, kita tahu Mak ini datang ke Jakarta, dia mempunyai jadwal yang sudah terstruktur. Sedangkan kita kan kalian tahu sendiri, kita nggak ada jadwal-jadwalan. Benar kan, Mak ya? Jadi kita sabotase Mak ini sebelum dia melanglang buana di Jakarta, Greeners. Jadi Alhamdulillah. sebelum ya pokoknya ceritanya ini pasti paling fresh. Karena apa? Karena dia baru pertama kali nih langsung di Green. Asik. Ini sebenarnya kita harus appreciate nih, Mak. Kenny, Mak. Iya, Kenny the best. Dia Kenny menghubunginya sangat-sangat mendadak. Itu maksud gue. Kenny ngehubungin si Mak ini sangat-sangat mendadak. Dimana Kenny tahu jadwalnya si Mak. Tap. Ada peluang di situ. Kenny langsung sikat. Iya, masuk dia. Good job, Ken. Best. Ingetin gue tambahin gaji. Oke. Greeners, kalian pasti udah gak sabar lagi untuk dengerin cerita Mak. Gue juga pengen tahu karena Kenny yang rekomendasiin gue, Mak. Kenny bilang, Bang, lu harus dengerin cerita si Mak sih. Wah. Jadi gue nggak perlu tanya mana-mana lagi. Kalau Kenny udah rekomendasiin kayak gitu, gas. Oke. Produser kita nih, Mak. The best. Kenny emang the best. Lu terakhir ketemu dia editor doang kan? Iya. Sekarang dia udah Mak. Udah the Dia best. bisa jadi CEO kadang-kadang, Mak. Keren. Kali ini manajer ya? Lu sendirian soalnya? Kameramen juga? Iya, gajinya double kayak jangan lupa kayak. Itu kan. Udah, Mak. Oke. Jadi Ntar dulu, Mak. Gue minum dulu. Oke. Ini gue yang nervous ini. Soalnya kalau Mak kan di podcast itu sepertinya itu terlalu formal itu. gitu. Kalau ini di sini, Mak. Minum dulu Bang, telan nanti takutnya tersedak gitu pula. Ini juga gue baru tahu nih, Mak, kalau ternyata untuk acara-acara podcast kayak gini, kalau ada labelnya, dibuang labelnya. Iya. Ini padahal fit nih, Mak, mereknya. Iya. Udah dibuang, udah banner susah-susah gunting apa dia disebutin. Ya juga ya. Buat apa dihilangin ya kan? Oke, ya udah Greeners, langsung aja kita dengerin cerita Mak di Green Investigation Room. Oke, Mak, sekarang saatnya lu boleh cerita kenapa pengalaman lu yang kali ini berkesan buat lu, apapun itu, ya silakan. Oke. Nyantai aja, Mak ya. Oke, nyantai. Saya cerita ini tuh salah satu pengalaman yang buat aku tuh gedek banget. Udah habis tenaga, udah
habis pikiran, diajak flashback lagi, harusnya dia nggak muncul lah. Dia ini siapa? Mungkin kita tarik ulu dulu ke belakang. Ke kejadian di mana semuanya itu terjadi, Bang. Jadi ini adalah pengalaman yang aku dapetin di bulan November tahun 2019. Jadi pada waktu itu bos aku namanya Bapak Sam. Hai Sam. Thank you udah ngasih izin nih buat aku cerita ke Greeners. Jadi di momen tersebut Sam tuh ngabarin aku kalau Des, bisa nggak kamu jadi leader di bulan November tahun 2019 itu. Kita ada job nih Des di salah satu kota yang ada di Jawa Tengah. Untuk nama kotanya mungkin Bang Erik udah tahu, tapi aku nggak akan spill di sini ya Bang ya, untuk melindungi privasi dari beberapa orang. Sehingga aku bilang sama Sam, nggak masalah, aku ambil. Karena ya nggak mau naif, aku butuh duit Bang ya. Betul, kan? sama lagi. Apalagi ini job gede Bang. Ini job apa nih Mak? Ntar dulu. Greenness mungkin belum tahu ya Mak kerjanya apa sebelumnya. Jadi pada waktu itu sebelum akhirnya aku memutuskan menjadi seorang content creator, aku tuh seorang perias pengantin Bang. Tergabung di sebuah wedding organizer. Dan pemilik WO ini tuh keluarga dari temanku SMP. Jadi Sam itu temanku SMP Bang. Jadi Sam ini bosnya. Iya, bos aku ya temen aku gitu. Dan aku bisa masuk ke situ atas rekomendasi dari almarhumah sahabatku. Ini ya Bang ya, selesai tuh background aku kan. Aku udah kasih tahu kayak mana cerita itu sampai di momen ini. Kita balik nih ke momen ini. Sehingga aku bilang sama Sam, aku ambil karena aku butuh duit. Ya. Sam bilang ini job gede Bang. Karena di job itu akan berangkat 22 orang. Itu nggak selalu kami dapat job semuanya bakal berangkat. Artinya yang bakal kami handle ini bukan orang sembarangan, sebab dia pakai paket komplit Bang. Dimana bukan hanya bagian untuk merias doang. Biasanya kan kami dipanggil untuk merias doang tuh Bang. Untuk ngelias, foto, biasanya kan seperti itu. Lah ini udah paket komplit nih. Ya udah, gaji yang diberikan juga, nggak main-main. Berangkatlah kami, ya kan? Yang 22 orang ini berangkat naik bus Bang. Bus ini salah satu akomodasi dari klien. Sedangkan yang 2 itu naik truk. Bawa beberapa peralatan gede seperti sound system, tenda, kerangka tenda dan lain sebagainya, dekorasi. Yang berangkat 2 orang ini Pak Toto sama Fahrul berangkat duluan tuh Bang ke kota ini. Ini yang bawa itu tadi ya? Naik truk itu. Terus kami naik bus Bang. Karena bus ini nggak bisa masuk ke kantor, akhirnya kami ambil jalan tengah. Bus itu nunggu kami di Bungurase, terminal Bungurase, terminal tua lah di Surabaya situ. Sehingga aku minta antar dulu nih. Dulu kan aku masih punya suami Bang ya. Sekarang kan udah jendes ya saya. Greenness yang lagi cari jendes. Ini sekalian kita bisa, kalau untuk kontak jodohnya boleh hubungin admin kami. Ya, Kenza ya. Ya dulu kan masih ada suami tuh, udah antarlah sama suami ke Bungurasi. Mantan suami saya kan. Ke Bungurasi ketemu tuh sama temen-temen. Lah aku tuh nggak bisa naik bus Bang sebenarnya. Sebenarnya kalau naik bus tuh udah muntah duluan aku. Mabok. Bener aja dong. Baru aja itu bus ninggalin Bungurasi sampai nyampe terminal kota ini, ampun rasanya kayak nyawa ini mau lepas dari badan. Mabuk darat. Akhirnya yang awalnya aku duduk di seat bangku sebelah kiri tengah, aku mundur nih Bang ke bangku sebelah kanan deket toilet. Tujuannya biar deket. Biar gampang. Biar deket sampai teman-teman tuh mikir, duh Desi kasihan nih lama-lama nih anak gak ada nyawanya. Terus akhirnya bus itu kan berhenti Bang di rumah makan, kan memang dapat fasilitas makan kan. Itu rasanya udah nggak nafsu makan nih Bang. Itu udah sore tuh. Kan kami dari Surabaya siang tuh. Nyampe rumah makan tuh udah sore, udah sekitaran jam 3:30-4-an lah. Yang lain sholat. Aku masih datang bulan tuh, masih tinggal sisa-sisanya gitu kan. Aku diambilin soto sama teh hangat Bang. Dipaksa makan sama temen.
Setelah itu Pak sopirnya ini PHP, resek banget, bilang gini, bentar aku udah nyampe kok, tenang aja Mbak. Padahal perjalanan masih ada sejam, gila. Ini kayak konsep-konsepnya ini Mak, kalau yang gue bisa tangkep nih kayak pemandu kalau kita naik gunung. Iya. Ya kan? Puncaknya mana? Oh dekat, tinggal dekat kok gitu. Bener, ya kan? 18 jam kemudian sama, udah deket banget kok sekarang gitu. Jadi sama kurang lebih gitu. Akhirnya kan aku seneng nih Bang, wah sebentar lagi sampai Jawa Tengah nih gitu kan ya. Akhirnya kok tak rasa-rasa kok makin lama makin kok nggak nyampe-nyampe gitu kan. Sehingga bus ini tuh kalau mau ke Jawa Tengah dari arah Jawa Timur itu pasti melewati hutan Bang. Oke. Hutan ini aku nggak tahu namanya apa, mungkin ada dari Greeners yang domisili daerah situ atau tahu nama hutannya apa, boleh drop aja kali ya di kolom komentar. Saya ada yang bilang itu namanya Alas Mentingan. Ada yang bilang Alas Mantingan atau apa gitu. Cuman yang bikin aku salfok adalah Bang, masuk situ kan udah surup nih Bang. Langit kan udah mulai perpaduan senja gelap gitu. Aku kan duduk sebelah kanan, si Sam ini tiba-tiba pindah di sebelahku, di depanku. Si Sam ini ngempelin wajahnya di kaca. Tiba-tiba dia bilang gini, itu lampu apa ya? Kok tiap pohon kok ada lampu? Jadi dia tuh bukan PJU Bang. Dia tuh kayak seolah-olah ini dahan pohon ya. Di atasnya tuh ada lampunya. Bus itu jalan, sepanjang bus itu jalan di area sebelah kanan penuh kayak gitu. Sehingga pas aku tengok, Sam itu bukan lampu, itu mata burung. Jadi aku nggak paham ya Bang, di sebelah kiri tuh ada apa enggak. Pokoknya kami tuh fokusnya di sebelah kanan. Jadi kami tengok nih ya, sepanjang bus jalan, itu setiap dahan pohon ada burung Bang. Warnanya tuh hitam. Karena makin lama bus jalan kan langit tuh makin gelap Bang, makin nggak kelihatan ini burung apa. Entah burung gagak, entah burung dares, atau burung hantu. Tapi matanya tuh bener-bener kayak berpendar gitu. Sehingga pas bus kami udah berhasil mau keluar nih Bang dari area pohon, hutan pohon itu burung tiba-tiba terbang Bang. Terbang secara bersamaan, kayak seolah-olah melepas bus kami, kayak bye-bye gitu. Ngerti. Dan itu aneh banget. Terus kata kernetnya supir bis ini bilang gini, kok tumben ya jalanan ini sepi. Nggak biasanya loh. Paling ada bus yang bersamaan atau ada kendaraan dari lawan arah. Tapi ini katanya cuma kelihatan motor satu doang, udah hilang. Dan di situ cuma tinggal bus kami. Aku udah nggak mau mikir aneh-aneh karena badanku udah lemes banget kan Bang. Apa yang aku makan keluar. Udah pasrah aja di situ. Hingga sampailah di terminal kota ini. Ternyata dari terminal kota itu kami masih nyambung transport lagi Bang. Naik kayak elf gitu. Kami disewain 3 elf. Jadi 20 orang lanjut ke rumah klien itu naik 3 elf ini. Aku naik elf yang pertama. Di situ ada Sam. Si bapak elfnya ini tanya gini, ini kalian dari mana kok rombongannya banyak banget? Ya kami bilang kami dari Surabaya Pak. Terus ngapain kok jauh-jauh ke sini? Karena lokasi yang kami tuju ini itu benar-benar lokasi kecamatan yang termasuk pedesaan pelosok Bang. Jadi untuk apa gitu loh kan? Sebanyak itu lagi yang 20 orang kan? Akhirnya kami bilang, Pak, kami ini mau kerja Pak. Karena ada salah satu warga situ yang mau nikah anaknya. Siapa Mbak? Ya kami sebutin. Mbak ini, anaknya bapak ini. Ternyata Pak elf ini yang supir yang elf kami tumpangi kenal Bang. Sama si bapak itu. Katanya saudara istrinya itu ada yang rumahnya satu desa, satu dusun sama si bapak ini, bapaknya klienku. Kan dusun sama desa beda Bang. Tahu. Kalau dusun tuh kayak gang. Ya benar. Aku lama di Palembang by the way. Jadi daerah sana itu dusun semua kita ngomongnya. Keren. Sampai akhirnya si bapak ini tanya, kan daerah sini nggak jauh dari Jogja Mbak. Kenapa nggak ngambil di Jogja aja? Itu kan lebih efisien. Aku mikir iya juga ya. Kan di Jogja itu ada WO-nya Bang Abidin. Bang Abidin ini temennya Semi gitu loh. Mereka tuh pernah kayak kolaborasi ngehandle satu job yang sama. Ya juga ya, ngapain nggak nyewa ininya Bang Abidin, WO-nya Bang Abidin kan juga bagus tuh WO-nya, ya kan ratingnya. Kenapa kok jauh-jauh ngambil dari Surabaya? Aku mikirnya gini,
selera orang kan beda-beda. Betul. Mungkin klien aku ini ngelihat kami di cocok, sosmed, ya hasil kerja kami di sosmed, mereka cocok. Apalagi mereka punya uang. Jadi hak-hak mereka lah gitu. Betul. Terus Pak Super Elmi bilang gini, oh ya benar juga sih Mbak, mungkin rezeki kalian. Sampai tibalah Bang di rumahnya si klienku ini. Di sana tuh juga ada rumah yang gede, tapi rumahnya tuh ya normal, maksudnya kayak orang kaya normal pada umumnya di desa, Bang. Sedangkan rumah klienku ini gambarannya kalau Abang ke Pondok Indah Kapuk lah, rumahnya tuh kayak gitu, Bang. Kayak jomplang dengan kehidupannya ada di kecamatan ini. Wow, jadi dia punya rumah gedung? Iya, rumah gedung, dan itu bukan hanya satu rumah aja, Bang, ya. 3 rumah. Jadi rumah yang di kanan kirinya itu kayak dijadikan guest house. Kalau kata orang Jawa mah jaga nih lek ono tamu. Jadi ada kata orang tuanya kedatangan tamu nih, nggak usah jauh-jauh, iya nggak usah jauh-jauh cari hotel apa, karena jauh Bang dari hotel Bang. Nggak ada hotel, nggak ada motel, nggak ada apa lah di situ. Dikasih tinggal lah di situ. Jadi di sini kami belum tahu nih background dari keluarga klien. Karena memang tujuan kami di sana itu pure untuk kerja, kasih makan keluarga yang di rumah, ya kan? Udah nih disambut baik sama keluarga klien, kami disuruh istirahat di situ kan, diajak ngobrol, sampai akhirnya kami dikasih tahu nanti tinggalnya di rumah ini sama rumah ini, per rumah itu bisa ditempatin 10 orang. Karena kami ber-20 nih ya, yang Pak Toto sama Farul ini tinggalnya di rumah keluarganya Pak Toto. Satu desa cuma beda dusun. Tapi kalau kami semua tinggal di sana nggak muat. Jadi biarlah Pak Toto sama Farul aja yang ke sana sekalian nitipin truk gitu kan. Akhirnya kami bagi nih Bang. Pembagian orang di rumah kanan kiri itu juga random. Nggak ada kayak kamu di sini ya, kamu best friendku, kamu harus tinggal sini. Enggak, bener-bener random banget. Tapi aku pengen ngajak Bang Erik ini nggak fokus di rumah yang sebelah kiri. Fokus aja di rumah yang sebelah kanan. Karena kami yang di rumah sebelah kanan ini agak-agak Bang. Kenapa aku bilang agak-agak? Mungkin nanti akan aku ceritakan seiring berjalannya video ini. Akhirnya yang ditentukan tinggal di rumah sebelah kanan tuh total 10 orang Bang. Dengan formasi 6 cewek, 4 cowok Bang. Di situ ada aku, ada Mary, ada Kiki, ada Septi, ada Lita sama Shiva. Terus cowoknya tuh ada Dimas, Sisko, Putra sama Sam. Yaudah nih, kami langsung berpamitan sama keluarga klien. Cuman ada yang aneh Bang. Ada yang aneh kenapa? Pas waktu aku kalau nggak salah di situ aku barisannya di belakang Dimas apa di belakang Semi. Pokoknya Sisko duluan tuh. Salamannya tuh ya udah salaman biasa, cuman tatapannya agak aneh nih Bang. Tatapan dari pemilik rumah ini. Sampai akhirnya ke aku. Lah, pas salaman sama aku ini, itu salamannya nggak normal Bang. Aku contohin ya Bang ya. Jadi salamnya tuh kayak gini Bang. Ini seumpama aku si bapaknya klien ya. Abang aku nih. Si bapaknya klien tuh megangnya kayak gini Bang. Dan ngeliatin mata aku tuh kayak nggak kedip. Aku yang risih ya. Ini kenapa nih orang kok kayak gitu? Malah ngerekes apa ngerekes gitu loh Bang. Yang kram gitu dia. Jadi aku keras tuh berarti. Beneran Mbak. Bener Mbak. Astagfirullahaladzim, kenapa? Pak permisi, aku bilang gitu. Akhirnya aku kibat-kibat tangan karena emang sakit Bang. Akhirnya aku mundur kan, ditanya sama temen-temen, kenapa Des? Kenapa? Nggak apa-apa, aku bilang gitu. Aku akhirnya berlalu ke rumah kanan nih. Yang rumah kiri tuh udah nggak usah dibahas karena mereka rata-rata introvert. Ribet sama mereka lah pokoknya ya. Akhirnya pas udah di rumah sebelah kanan ini, kami pembagian kamar tuh Bang. Terus si Dimas itu tidur sama Sisko, si Sam tidur sama Putra, aku sama Mary, Kiki sama Lita, Septi sama Siva. Total ada 5 kamar di situ. Dan semua kamar tuh ada di lantai 2 Bang. Kami benar-benar speechless banget. Ini rumah bukan sembarang rumah Bang. Rumahnya tuh cantik banget. Bener kayak ini orang punya apa ya? Punya sultan. punya selera yang nggak main-main gitu loh. Desainnya tuh juga ini bahkan ya, setiap berkelas kamar itu juga pakai kamar yang gede Bang, kamar yang king size gitu. Sehingga kami merasa kayak, wah kami nggak salah nih dapat klien. Awalan tuh kami mikirnya gitu. Sehingga pas aku tengok halaman belakang, kok kayaknya halaman belakang ini nggak worth it nih. Karena view-nya di ini Bang, di rumah terbengkalai.
Oh, yang di belakang itu? Iya, jadi di sebelah rumah yang kami tempatin sebelah kanan, di sini tuh ada rumah terbengkalai, Bang. Oke. Dan itu ternyata rumahnya udah dibeli sama klien. Oh, sama bapaknya klien, cuma belum direnovasi. Oke. Dan itu dulunya nih ya, seluruhnya itu katanya punyanya juragan. Tapi nantilah akan aku ceritakan ya. Oke. Kita kembali dulu nih ke momen ini. Aku bilang sama teman-teman, ini halaman belakang nggak worth it nih. Lihat deh pemandangannya kayak gitu. Apalagi itu udah malam kan kami datang ke sana itu. Akhirnya si Sam bilang udah tutup aja lah, ngapain juga ke halaman belakang. Nyebat kan bisa di balkon gitu kan. Ya udahlah, dari pertama kami tinggal sampai ada kejadian itu, pintu halaman belakang ini nggak pernah kami buka, Bang. Oke. Akhirnya kami istirahat kan. Nggak berselang lama pintu digedor, Bang. Ibunya klien nih datang. Oh, oke. First time ngantar kami nasi kuning, Bang. Wih, ketumpengan. Iya, jadi bukan tumpengan ya, Bang ya. Modelnya itu kayak satu piring, itu udah ada nasi kuning yang udah dicetak gitu setengah lingkaran. Sama Terus, semua lauknya tuh komplit. Berhubung kami belum makan malam, Bang ya. Kami makanlah itu, Bang. Lahap banget tuh kami makan. Oh iya pasti. Cuma after itu, ini kalau di aku pribadi ya, efeknya tuh badanku tuh jadi capek banget. Jadi seolah-olah tuh kayak aku diglendotin sama orang dewasa. Oke. Pundak itu kram banget, tapi aku nggak mikir yang aneh. Aku mikirnya mungkin karena aku tadi di perjalanan mabuk parah, ya kan? Akhirnya ke badan capek. Aku sempat minta kerok si Mary tuh. Akhirnya dikerokin tuh sama Mary, ya kan? Besok ada agenda ketemu sama klien. Oke. Untuk ngebahas konsep, kayak matengin konsep biar di hari H itu semuanya berjalan dengan lancar. Hari H-nya tuh di hari ketiga sama hari keempat, Bang. Akhirnya kita percepat di hari kedua nih, Bang. Hari kedua pagi di rumah itu, Bang, ya. Kami tuh udah dianterin nasi kuning, Bang. Nasi kuning lagi. Nasi kuning lagi, Bang. Ini orang agak-agak emang. udah cateringnya kayaknya nasi kuning semua. Iya, deh kayaknya nggak ada menu lain tuh, Bang. Oke. Sampai karena kami belum sarapan, kami butuh tenaga, kami makan lah, Bang. Iya. Kami makan. Lagi dan lagi badan tuh kayak nggak enak. Kejadian lagi kayak gitu. Iya, dan itu bukan hanya aku. 9 temenku ngerasain kayak gitu. Oke. Karena memang udah ada schedule bareng klien, mau nggak mau kan ya udah kami kerjalah kami, ya kan? Hingga membahas suatu konsep, kami matengin segala macem. Mau makan siang nih, Bang, disuguhin nasi kuning lagi, Bang. Beneran nih, guru. Iya. Gue mulai curiga kalau dia juragan nasi kuning sebenarnya di situ. Tapi aku tuh mikir gini, loh, kok nasi kuning lagi? Emang ini orang jualan nasi kuning nggak habis dikasihin kita apa gimana gitu? Tapi karena ya kami bosen, Bang, ya dari malam sarapan nasi kuning nggak kami terima, Bang, nasi kuning yang itu, Bang. Oke. Cuman mereka responnya biasa aja. Hingga anak-anak sorry nih, nggak diterima dalam artian pas dikasih terus ngomong enggak atau enggak, kan ditawarin. Mbak, Mas, itu makan dulu ada nasi kuning gitu. Oke. Kami bilang, kan dalam hati kan kami udah ngebatin nih, aduh nasi kuning lagi bosen nih. Iya, dan takutnya ntar kayak gitu lagi. Akhirnya kami bilang, oh nggak usah, Bu, itu kami masih kenyang, aku bilang gitu. Ternyata teman-teman juga sama, Bang. Lah terus yang teman-teman di rumah sebelah kiri protes, Bang. Dimana mereka bilang gini, kok enak kalian dikasih nasi kuning. Perasaan selama kami tinggal di sebelah kiri itu diantarinnya nasi urap-urap, ikan asin. Terus kalau nggak gitu digorengin bandeng sama disambelin. Nggak pernah kami dikasih nasi kuning. Aku bilang gini, tuh udah disuguhin nasi kuning, kalau mau makan aja, aku bilang gitu. Ternyata pas temanku namanya Wahyu, itu tanya ke gini, Bu, kalau saya ambil nasi kuningnya boleh? Aduh Mas, maaf ya, nasi kuningnya udah terlanjur saya kasihkan ke saudara. Oke, itu disitu kayak Bang Erik udah bisa ini kan. Sampai akhirnya kami kan udah kelelahan, udah ngobrol apa segala macam. Mau jalan itu males banget, Bang. Karena kalau mau keluar itu kan gak jauh dari rumah klien, ada alun-alun. Cuma memang harus ngelewatin sawah dulu. Karena mager, di situ panas kan. Ya udahlah, kami kan beli snack tuh di minimarket, ada wafer, ada apel lah, itu kami makan, Bang. Sampai akhirnya malamnya kan nggak ada agenda tuh. Sore nih, ke alun-alun yuk gitu. Boleh. Pas kami tanya ke anak sebelah kiri ini, ribetnya setengah mati, Bang. Kenapa tuh?
Ya ada yang bilang inilah, ada yang gini. Udahlah ribet-ribet. Oh, orang ini. Iya. Karena kami yang di sebelah kanan tipe orang yang nggak mau ribet bang ya. Udah cabut 10 orang aja nggak apa-apa gitu. Iya. Jalanlah kami. Itu kayaknya klien dan keluarganya nggak tahu bang. Oke. Jadi kami pergi ke alun-alun tuh have fun banget. Kayak bebas sih. Gimana ya? Iya ya. Aku ngerasa gini. Kok badanku enak ya, enteng bang. Iya. Dalam kan banyak bocil mainan tuh bang. Kami ikut ayunan lah, ikut apa pokoknya have fun lah. Udah ini kelar kan, udah makan malam juga tuh kami di situ. Pulanglah kami. Lah pas perjalanan dari alun-alun ke sawah itu bang, kami ketemu sama kakek-kakek. Umurnya mungkin sekitaran 70-75. Kakek-kakek ini tuh bawa cangkul, pakai kaos partai. Celananya celana kain 3/4 gitulah, di bawah lutut pokoknya. Jalan tuh beliau sendirian. Partai apa gitu? Partai apa? Jangan dong sayang ya. Aduh. Dari politik ini. Oke. Gue bisa ngebayangin. Pokoknya kaos terus pakai celana 3/4. Terus habis gitu karena kami ini kan orang Jawa bang ya, jadi selalu diajarin unggah-ungguh. Iya. Kalau ada orang itu selalu bilang permisi pak. Iya kayak semut, ya kan? Kalau lewat, iya. Ya kan? Gitu bang. Sekarang lagi ada yang rame tuh pembahasan suku sama gayo. Oh, gue kira ngomong gupron. Kira ngomong gupron ya. Inaka makoli itu yang bahasa semut. Oh iya. Oke. Habis itu ya udah kami bilang kan, Pak, permisi pak. Akhirnya pas kami jalan, aku kan baru belakang tuh bang, aku sambil WhatsAppan sama suami kan. Iya, mantan suami. Soalnya mantan suami kalau nonton ya Greeners ya, GR loh dia loh. Jangan-jangan masih ada itu bercak-bercak asmara di sana. Mantan suami. Iya, mantan suami sayang. Habis itu tanganku dipegang bang sama si bapak ini. Kaget dong aku. Oh, dia pegang? Iya, pegang tanganku sebelah kini bang. Kan aku ngecatan gini kan, ditarik gini sama bapaknya. Aku tanya, enggak pak, wonten nopo? Iya pak, ada apa? Bapak ini ngeliatin aku tuh kayak dalam banget. Mungkin karena aku stuck di situ, teman-teman yang jalan duluan notice kali. Ngapain dia sih di situ? Ya kan? Mereka mundur lagi nih, ngedeket ke arahku. Des, kenapa? Si bapak ini bilang begini. Ini aku langsung translatein aja ya bang ya. Nduk, kamu ini tuh ada yang jaga. Pesan bapak, kamu kalau makan yang hati-hati, jangan sembarangan makan, apalagi makanan yang dikasih orang. Oh. Bapak itu bilang gitu. Hingga akhirnya bapak ini bilang begini, natap tuh satu-satu wajah teman-temanku, termasuk wajahku. Sampai bapaknya bilang gini, oh ternyata weton kalian tuh sama ya. Oh, merinding gue ngerti tuh. Aku kayak, bapak ini tahu dari mana? Maksudnya iya. sistem ini, contohnya ya, sistem ini kan orang Makassar. Mana tahu dia weton-weton. Jangan merinding dulu. Ntar. Sima lagi cerita tuh gue. Merinding gue. Gue ngerti nih, weton-wetonan kayak gitu. Lah, sistem kan orang Makassar. Dia kan nggak tahu bang weton-weton gitu kan. Akhirnya aku kasih tahu weton ini tuh penanggalan Jawa. Dan weton itu tanggal lahir kita tapi versi penanggalan Jawa. Iya, kayak Wage, Kliwon, Pon kayak gitu kan. Terus bapak ini sebelum pergi, jadi bapak ini ninggalin kami dulu bang. Kami stuck tuh di pinggiran sawah tuh. Bapak ini bilang gini, kalau kalian belum tahu, cari tahu dulu. Kalau gitu bapak pamit pulang dulu ya. Oh nggih pak, monggo. Akhirnya bapaknya jalan dulu. Teman-teman tuh pada menghubungi keluarga masing-masing. Karena ada yang orang tuanya nggak tahu. Sekarang kan Google tuh canggih banget. Kita bisa cari weton seseorang lewat Google kan. Aku bantu cari nih. Loh, Sam, lah kok podok karo wetonku? Aku bilang gitu ke Sam. Sama wetonnya. Serius, Mak? Iyo, itu tanggal lahirmu toh. Aku tak liatin yang lain, ternyata bener bang. Kami bersepuluh tuh memiliki weton yang sama. Ini orang dari berbagai suku yang berbeda. Iya, berbagai suku, agama, ras, udah beda. Tapi sama wetonnya. Sama. Apa tuh? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Iya juga. Ntar gue ngirimin lagi ya sama dia. Padahal Bang Eri udah tahu nih. Jebakan. Jangan dong, nanti kalau aku disantet orang gimana? Itu dia. Aduh, bentar-bentar gue diajak collab sama dukun santet nih kayaknya. Makasih ya mas informasinya. Udah lama saya cari si Mak Desi itu. Akhirnya dapat juga di Green.
Kacau ini. Oke. Iya. Oke, ya udah kan. Kami kan masih belum paham nih apa hubungannya dengan yang disampaikan Bapak itu sama weton kami, Bang. Iya. Sampai akhirnya kami pulang nih, Bang. Sebelum kami ke alun-alun nih ya, pintu udah kami kunci, bahkan kunci itu aku yang pegang. Oke. Pas kami buka pintu, kami tengok ke meja makan, udah ada nasi kuning, Bang. Dia punya serep dong masuk ke dalam. Pasti tuh, Bang. Udah disiapin jadi. Iya, jadi udah kan meja makannya tuh ini, Bang, formasi kursinya tuh pas 10 orang, Bang. Dan per kursi ini tuh udah ada nasi kuning. Lah, aku lupa atau ke skip nih, Bang, bagian di saat ibunya klien nganter nasi kuning itu selalu piringnya tuh ditutup kain, Bang. Merahnya tuh kayak jaketnya Bang Erik gini nih. Oh, ini lampunya kenapa kedip, Bang? Lampunya kedip sendiri ya, kita lagi ngobrol ya? Iya kan? Iya, kayak sempet lip gitu loh. Karena ini dulu dipakai untuk nutupin nasi kuning emang. Malah itu gini, Bang. Terus ada kayak aksara Jawa. Oh, oke. Muter gitu. Apa namanya, kayak mungkin itu bacaan gitu ya. Karena kami nggak bisa baca aksara Jawa, jadi kami nggak tahu bacaannya apa. Oke. Muter gitu, dan itu udah ada di atas piring, maksudnya piring itu ditutupi kain itu, Bang. Selalu ditutup kain itu. Entah mereka punya berapa serep ya, dan fungsinya untuk apa kami nggak paham. Di setiap nasi itu ditutupin pakai kain merah, ada aksaranya, muter kayak gitu. Oke. Sehingga kan kami teringat tuh sama omongannya si kakek itu kan, sama kami kayak ya nyambungin aja, cocok logi gitu. Setiap kali kami makan nasi ini kok ngerasanya badan nggak enak gitu kan. Sehingga kami yang terdiri dari berbeda agama ini memutuskan untuk berdoa bersama di belakang kursi meja makan, Bang. Jadi beneran kami pegangan tangan gini, Bang, berdoa. Ada yang Muslim, ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Konghucu kan. Baca doa tuh masing-masing. Sehingga itu yang awalnya munjung gini kan, Bang. Jelas kalau munjung kan ada nasi. Ada nasinya, iya. Tiba-tiba tuh kempes, Bang. Pes gini kayaknya. Kayaknya turun gitu. Turun sendiri, Bang. Semua. Bukan aku aja yang lihat, semua temanku lihat, Bang. Setelah doa. Setelah doa bersama, Bang. Wallahu alam. Hingga selesai doa bersama, aku bilang ke Putra, kan Putra ada di seberangku sini kan. Aku bilang, Put, coba deh Put, kamu lihat sebelah situ, aku lihat sebelah sini. Kenapa kok tahu-tahu kempes? Pas kami buka, Bang, Allahu Akbar, isinya lintah, Bang. Sumpah, Bang, pas kami bukain satu-satu gini, ya Allah Gusti, lintah dan itu masih hidup. Lagi geli aku, Bang. Beneran itu lintah masih hidup, Bang. Sampai kami tuh, lah kemarin kami makan nasi apa nih? Gue baru mau nanya itu. Iya, coba. Ini berarti udah berapa kali makan nasi itu? Udah 2 kali. Yang malam sama sarapan. Malam sama sarapan? Ih, enggak apa-apa. Gini mak, lu udah tahu itu kekuatan doa ya, sampai bisa amblas gitu. Dengan cerita ini barusan, itu menunjukkan bahwa pas lu makan sebelumnya lu nggak doa sih mak. Kayaknya iya Bang, iya Bang, bener. Saking laparnya itu skip. Ini pengetahuan ini, pendidikan untuk teman-teman di rumah. Bener. Jangan pernah lu sekali-sekali nge-skip doa, karena doa itu kuat banget. Bener, iya bener. Bang Erik bener. Aku emang pas makan malam sama teman-teman kan udah kelaparan banget tuh, Bang, dari perjalanan dari Surabaya kan. Iya. Ya kami makan, Bang. Sarapan juga gitu, kami lapar. Ya kami anggar makan, Bang. Sikat, meskipun kan? Nasi kuning lagi. Nah, itu. Lu gak berdoa, lu makan lintah 2 hari sehari. Gila sih itu tapi. Lintah, men. Gila. Oke. Terus jadi gimana? Kalian apa ini? Aku buang, Bang. Jadi di sana itu minimarketnya masih pakai kresek kan. Aku buang ke kresek minimarket tuh, piring langsung kami lempar ke wastafel, kami istirahat. Untungnya di malam itu aku terakhir haid, Bang. Sehingga subuhnya aku bisa sholat, Bang. Jadi aku sholat subuh, tiba-tiba aku ngedengar pintu depan ada yang gedor. Itu subuh, Bang, jam 4:30, jam 5-an gitu. Aku buka dong. Ternyata itu ibunya klien sama 2 ART-nya. Bawa nasi kuning lagi, Bang, buat kita. Tapi itu pandangannya udah sinis, Bang. Mungkin dia tahu kalau itu udah dimakan malamnya. Iya. Udah feeling dia. Mungkin dia ada indikasi apa gitu di tempat dia. Mungkin ada tempat ritual yang kalau if it's not work,
well, ada something yang ini berarti mereka nggak makan. Mungkin mereka tahu indikasi dari situ. Tatapan udah sinis nih. Udah sinis banget bang. Kan aku menawarkan diri untuk bantu ya. Itu jelas 10 piring kan berat ya. Bu, ada yang bisa saya bantu? Udah mbak, nggak usah, saya bisa sendiri. Oh jadi jutek? Jutek banget, judes banget soalnya. Padahal pertama kali kami datang yang kemarin pagi siang tuh masih welcome, masih ramah gitu. Aku ini jutek banget, aku ada salah apa nih ya kan? Piring itu ditata bang. Setiap formasi kursi itu, ya piring itu ditaruh di situ. Terus piring yang di wastafel yang belum sempat kami cuci langsung dibawa sama beliau. Terus akhirnya teman-teman aku bangunin kan, weh ini nih nasi kuning lagi, aku bilang gitu. Udahlah nggak usah dimakan, buang aja. Kami buang lagi bang, cuma piringnya udah kami cuci. Jaga nih kalau kira-kira dimakan gitu kan paling kan di hari ketiga ini ada acara siraman sama walimahan. Cuman walimahannya tuh agak aneh bang. Walimahannya apa nih walimahannya? Biasanya orang walimahan kan kirim doa ya bang ya. Sama ada kayak sholawatan atau apa gitu kan. Tapi kalau kalian ini agak unik bang, malah datengin sinden. Gimana ceritanya itu walimahan kayak gitu? Iya. Nyeleneh banget malah datengin sinden. Dan pas waktu prosesi siraman, itu kan ada seorang ibu-ibu bang. Ibu-ibu kayak mungkin sesepuh yang didatangkan keluarga klien. Tapi ibu ini baik bang. Lah kondisinya siraman itu kan udah selesai. Aku kan nggak tahu nih mau ngapain, capek juga kan. Akhirnya aku duduk nggak jauh dari ibu-ibu ini. Ibu-ibu tuh lagi nyebat bang, nyebat tembakau yang dilinting sendiri gitu. Lingwe. Lingwe, yang linting dewe. Habis itu aku bilang, Bu permisi ya, saya duduk sini. Oh ya mbak, duduk aja. Si ibu ini tuh ngeliatin aku dari atas ke bawah bang. Lah tiba-tiba pas ibu ini nyebat, asapnya tuh ditiupin ke aku bang. Terus gini beliau, aku bingung loh, Bu kenapa gitu kan? Mbak ini ada yang jaga tadi. Yang jaga siapa Bu? Nggak ada, aku bilang gitu. Ya saya kesini sama teman-teman, yang jaga siapa, mantan suami saya di rumah gitu kan. Enggak, Mbak ini kayaknya punya keturunan dari keluarganya. Lah aku sendiri bang ya, ngapunten, agak skeptis dengan yang namanya korin, kodam, apalah itu, agak skeptis. Kecuali aku lihat sendiri. Sehingga aku nggak terlalu menghiraukan omongan ibu ini. Sampai ibu ini bilang, Mbak ini beruntung loh, Mbak masih dikasih hidup sampai sekarang tuh karena yang jaga Mbak. Coba kalau nggak ada ini, paling Mbak sama teman-teman Mbak udah meninggal kemarin. Bingung dong aku, kok ibu ini ngomong apa sih gitu ya kan? Terus si ibu ini sebelum pergi nih bang ya, bilang begini, nanti kalau dikasih apa-apa jangan dimakan ya. 2 kali nih. Setelah itu ibu ini pergi, aku ngobrol dong bareng Sam ya kan. Sam, tadi aku gini. Serius? Sumpah iya. Wah berarti emang nggak beres mak nasi kuningnya. Makan siang dapat nasi kuning lagi. Tapi kami kasihkan ke orang. Ini dia nih. Jadi kan ceritanya tuh ada kayak anggota karawitan, kan manggil karawitan tuh bang yang walimahan itu. Si orang ini tuh kayak gak dikasih nasi bang. Kalian kasih lah itu. Aku kasih lah itu bang. Nah orang karawitan kalau nonton kalian makan lintah. Kalau kalian nggak berdoa kalian makan lintah. Oke orang karawitan. Semoga ada yang nonton nih terus komen, oh iya mak bener gue makan tuh lintah gitu. Makan lintah loh. Kalau orang Thailand, setahu gue orang Thailand tuh mak makanannya tuh emang aneh-aneh. Iya aneh-aneh lah. Aku nonton di YouTube juga agak aneh. Bener, segala macam apa. Lintah kayaknya belum ada lintah juga. Lu kayak makan yupi gitu kan. Kenyal-kenyal gimana gitu ya. Merinding aku. Oke lah, jadi lu kasih ini tuh ke makasih ke orang-orang ini. Dan anehnya teman-teman yang di rumah kiri bang nggak dikasih makan. Jadi terakhir mereka dapat makan itu di hari kedua yang ngobrol bareng keluarga klien itu doang bang. Itu pun nasi urap-urap dadar jagung sama tahu tempe goreng. Abis itu nggak dikasih makan. Jadi mereka itu belanja sendiri. Jadi mereka dikasih uang nih. Disuruh belanja sendiri, disuruh masak sendiri. Jadi di situ akhirnya ada kecemburuan sosial tuh bang. Iya pasti. Kenapa sih mentang-mentang di situ ada semi kali ya? Yang di situ dikasih makan, yang di sini disuruh masak sendiri. Jadi yang masak di rumah kiri itu
si Febri sama Arta. Karena cuma mereka doang nih Bang yang bisa masak. Oke. Ya aku bilang nggak tahu. Karena sejak terakhir kami makan di hari itu, selebihnya kami beli sendiri. Kok aku bilang gitu? Sampai kami rela ke warung depan tuh Bang, jalan kaki daripada makan nasi kuning. Iya. Akhirnya udah beres kan Bang acara di hari ketiga ini. Dan besok adalah hari H. Oke. Akad nikah sama resepsi harusnya. Tiba-tiba si Syifa minta pindah rumah. Lah kalau Syifa ke rumah sebelah kiri nggak muat Bang. Iya. Mau nggak mau harus ada yang di rolling. Iya, ada pertukaran pelajar di situ. Iya. Pelajar goib. Oke. Asalin tukar nih berarti. Akhirnya Arta nih Aris ya? Bang yang ke rumah kanan. Dan Arta adalah satu-satunya orang yang memiliki weton berbeda dari kami bersembilan. Oke. Jadi Arta ini nggak tahu wetonnya apa. Pokoknya Arta beda wetonnya dari kami. Sehingga Jangan bilang si Syifa justru pindah ke situ justru sama lagi betonnya. weton apa enggak tahu Bang aku Nggak tahu ya? lagi. Oke. Iya. Aku taunya Syifa sama kayak kita kan. Syifa sama. Akhirnya si Arta ini tidurlah sama Septi. Aku sempat tanya tuh ke Septi, Sep, kenapa kok Syifa tau minta pindah rumah gitu kan? Kamu ada bertengkar tau sama Syifa? Kata Septi, enggak Mak, aku nggak bertengkar sama Syifa. Justru Syifa Mak, sejak kemarin malam tuh kita pulang dari alun-alun, Syifa ini udah aneh Mak. Oke. Dia tuh suka ngelamun sendiri. Terus pas aku tidur tuh tengah malam aku dibuat bangun gara-gara aku ngedengar ada suaranya. Ini kayak suaranya Syifa, tapi lagi nangis ngejerit. Pas si Septi bangun, Syifa ini tidur. Oke. Nah terus suara yang dia dengar ini suara siapa? Akhirnya aku bilang sama Septi, ya udah deh nggak usah terlalu dipikirin. Mungkin Syifanya perlu waktu. Kan Syifa ini anaknya ambivert ya. Kadang dia ekstrovert, kadang dia introvert gitu loh. Mungkin dia butuh waktu buat dirinya sendiri. Kalau di rumah sebelah kiri kan anak-anaknya nggak celanapan. Kayak anak-anak di sebelah kanan kan mulutnya blak gitu. Coba Kayak menyesuaikan aku, gitu kan. ya kali ya. Menyesuaikan, lihat dulu. Akhirnya udah kami nggak terlalu mempermasalahkan itu. Oke. Sehingga malam harinya kami diantar makan lagi Bang. Ini si Nasi kuning lagi. Iya. Si Arta yang merasa nggak pernah makan nasi kuning Disikat. tergiur. Aku bilang jangan dimakan. Kalau kamu nggak percaya kamu berdoa. Kalau jadi lintah, yaudah noh makan aja. Aku bilang gitu. Ada apa di mak toh? Udah kalau kamu mau makan makan. Tapi kami nggak akan makan. Karena kami udah bungkus nasi Bang dari warkop. Akhirnya si Arta bilang, udah deh nggak mau makan deh kalau kalian nggak makan. Kami buang lagi tuh Bang. Kami buang. Ya udah, kami bercanda, kami ya ngobrol apa sebelum tidur sampai subuh. Oke. Subuh si Mary ini bangun karena ditelepon sama Febri. Si Febri bilang gini, Bang, Mas Sam suruh kesini cepetan sekarang ini Syifa kejang-kejang gitu. Nah itu kondisinya aku lagi sholat subuh Bang. Akhirnya aku kelar sholat subuh, aku tanya ke Mary, ada apa Mer? Syifa kejang-kejang. Akhirnya telepon aku ambil alih kan. Aku tanya, kenapa Feb? Iki Mak, iya apa tanya itu kan. Syifa kejang-kejang Mak, gak ngerti apa loh. Kok iso? Aku tak kesana. Jadi semua anak tuh tak bangunin Bang. Kami pergilah ke rumah sebelah kiri. Pas kami tengok kondisinya Syifa, tapi sebelum kami masuk rumah nih Bang, Abang ingat kakek-kakek yang di sawah itu nggak? Tahu, ingat. Itu tahu-tahu udah muncul Bang. Si kaos partai. Iya, Masih sama nggak partainya? Masih pakai kaos partai tapi partai yang berbeda. Jadi keliling kan jalan gitu. Kali ini kuning Bang. Oke. Kalau waktu itu biru. Biru waktu itu. Lu kalau sekali lagi ketemu pasti merah. Habis itu hijau. Merah kuning hijau. Di langit yang biru lagi. Bener banget. Aduh. Ya Allah. Ini sebenarnya Greeners ini harusnya menjadi podcast horor. Kalau kalian dengerin Mak cerita dimanapun mungkin itu podcast horor. Tidak kali ini teman. Ya. Aku keringat dingin di sini. Oke Mak. Punten ya kakek. Salah dikat. Oke. Si kakek tiba-tiba muncul Bang. Ya bawa cangkul tapi kali itu bawa kendi. Abang tahu kendi yang air minum tuh? Tanah liat. Yang dari tanah liat. Iya. Sama bawa gelas juga dari tanah liat. Oke. Si kakek ini manggil kami, bentar sebelum masuk minum air dulu. Jadi kami bersepuluh ini disuruh minum air dulu Bang. Oke. Terakhir kakek ini
Naruh air tuh di gelas tanah liat, katanya disuruh minumin ke teman kami yang kejang-kejang. Si Siva ini. Tahu dari mana kakek ini teman kami kejang-kejang? Iya, betul. Dari mana? Nah, ya kan? Akhirnya kami masuk, kami lihat kondisinya Siva tuh udah, aduh, abang tahu orang kena ayan nggak sih? Tahu, pernah lihat. Itu sampai udah kaku gitu. Dan bola matanya tinggal putih bang. Oh, jadi muter ke atas. iya. Dan itu benar-benar serem banget bang. Terus kan? Terus gini. Gue lagi tegang-tegangnya nih ya. Astaga ya Allah. Terus akhirnya kami panik bang, ya kan? Sam bilang, ini gimana nih? Aduh lampu kenapa sih bang? Itu dia. Tapi nggak apa biar agak mistis gitu. Terus akhirnya Sam bilang, nih kalau kayak gini terus nih, kita pulang aja. Oke. Saya mengambil keputusan seperti itu. Iya. Akhirnya kami minumin kan, air minum tuh dari si kakek. Pelan-pelan si Siva ini mulai tenang bang. Oke. Udah nggak mulai kejang-kejang, pokoknya dia mulai kayak slow sampai akhirnya dia tuh tidur. Oke. Mungkin dia kelelahan. Hingga Sam pergilah ke rumah klien ini, gedor pintu dan parahnya bang, udah tahu kerumunan rame nih ya di rumah sebelah kiri, warga setempat aja itu pada ke situ loh bang. Iya. Masa klien yang memperkerjakan Tuan rumah kami nih. nggak menunjukkan batang hidungnya bang? Oh. ngerti Seolah-olah gue. kayak takut Iya. gitu loh. Oke. Akhirnya disamperin sama Sam disuruh masuk, ngobrol nih, aku temenin bang. Iya. Ngobrol dan ngobrolnya tuh kayak mencurigakan, ngapain ngobrol di dalam? Iya. Di luar dong, Iya. ya kan? Nggak mau, mereka maunya ngobrol di dalam. Oke. Maunya kayak ya udah, aku sama Sam aja jadi perwakilan. Oke. Di mana Sam bilang, Pak, ini mohon maaf ya, sepertinya saya tidak bisa melanjutkan kerjasama ini. Semua uang Bapak saya kembalikan, kecuali uang transport, karena kami udah terlanjur ke sini Pak. Betul. Selebihnya saya kembalikan Pak, nggak apa-apa. Oke. Saya akan bawa tim saya untuk pulang. Si bapaknya klien bilang, jangan dong mas, karena saya nikah hari ini. Iya. Ya saya nggak mau, ini Pak, Ambil saya nggak resiko mau, ya. karena saya lebih mementingkan teman-teman saya. Pak, kami datang ke sini kerja. Sesuai kesepakatan, saya menuruti semua permintaan Bapak, Bapak membayar saya, tapi kenapa di saat-saat kejadian seperti ini, justru ini melibatkan keluarga Bapak. Iya. Tapi Bapak kayak nggak punya rasa empati sama sekali. Iya. Bapak masa nggak dengar telinganya ketika di rumah kiri ada rame-rame? Iya. Masa Bapak nggak tanya di rumah kiri ada apa? Terus saya juga heran, kenapa istri Bapak selalu memberi makan kami nasi kuning? Di situ mereka nggak mau jawab, Bang. Malah kita diusir, Bang. Oh, oke. Malah diusir. Diusir. Dari situ saya bilang, kemasi semua barang-barang kalian, kita pulang ke Surabaya hari ini juga. Jadi, aku waktu itu pakai ala kadarnya, Bang. Oke. Aku pakai baju ala kadarnya, waktu itu aku belum berhijab. Aku pakai, kayak celana kolor, kaos oblong. Aku kemasi pakaianku, aku bantu anak-anak yang di rumah sebelah kiri. Dan saya menghubungi Bapak Travel. Oke. Untungnya Bapak Travel sama dua temennya ini bisa. Oke. Akhirnya dari kota ini menuju ke Surabaya, kami nggak naik bus, langsung naik travel ini. itu. Oke. Dan itu Sam nombok, Bang. Jadi Sam keluarin uang pribadi, pokoknya kami pulang selamat. Oke. Sehingga travel datang, kami pulang nih. Si keluarganya klien tuh kayak takut banget melihat kakek itu, Bang. Karena mereka tuh sempat buka pintu. Si kakek ini ya. Terus kakek ini pas mau masuk pagar rumah mereka tutup pintu, Bang. Oh, oke. Sehingga si kakek ini nyamperin kami, bilang begini, boleh nggak saya numpang sampai ke sawah depan? Oh boleh, karena aku ngeliat si kakek ini kayak mau ngasih sesuatu, mau ngasih informasi gitu Bang. Oke. Akhirnya kami persilakan masuk, dan di travel 1 itu ada Siva. Sehingga kakek ini bilang gini Bang ke aku, Dok, sampean kan yang paling kuat. Ojo ada tekan kancane yo. Katoke koncone iki wis gak kuat. Dilungkas sampai dipundhut. Iya. Itu yang buat aku kacau Bang pikirannya. Yang artinya? Artinya itu gini, kurang lebih tuh, Dok, kamu kan yang paling kuat. Iya. Kalau bisa jangan jauh-jauh dah, dari temennya. Temennya ini kayaknya udah nggak kuat. Sebentar lagi mau diambil. Oh, wadah. Lah itu Bang yang buat aku kacau Bang. Ini maksudnya diambil apa gitu kan?
Sehingga kami nggak pikiran aneh-aneh, kami berterima kasih diberikan informasi seperti itu. Lalu kakek ini cerita tentang background dari klienku ini. Sebuah fun fact yang membagongkan sih menurut aku. Jadi klien aku ini itu punya usaha rongsok, Bang. Tapi dulunya itu bukan pengusaha rongsok, justru mereka itu pemulung di situ, pendatang, bukan warga asli situ. Pemulung lah yang punya tanah itu kan seorang juragan, hatinya baik banget. Mereka kan beliau tuh kasihan melihat mereka nggak ada rumah. Akhirnya mereka diizinin untuk ngebangun rumah, Bang, di situ. Jadi awalnya tuh kata si bapak ini rumahnya tuh kayak triplek biasa gitu. Atapnya juga ala kadarnya. Bedengan gitulah ya. Sehingga beberapa bulan setelahnya juragan ini tahu-tahu dikabarkan sakit parah, Bang. Bolak-balik rumah sakit. Hingga akhirnya juragan ini meninggal. Setelah juragan meninggal, tahu-tahu si pemulung ini, klienku dan keluarganya tiba-tiba jadi kaya raya, Bang. Tanah seluas itu mereka beli, termasuk rumah terbengkalai punya juragan itu yang aku ceritain tadi. Yang di awal. Itu juga dibeli, Bang. Dan mereka bangun rumah segede itu. Sampai warga tuh mempertanyakan uang dari mana mereka bisa dapat itu semua. Sedangkan harga tanah juga nggak murah kan. Lalu di situ secara bersamaan ada rumor, Bang. Jadi beberapa warga itu ada yang meninggal dunia. Dan saat kasus ini dilempar ke kepolisian, polisi itu selalu menutup kasus ini dengan kasus tersedak. Ngerti gue. Karena mereka itu yang meninggal ini di mulutnya itu selalu terdapat nasi kuning, Bang. Dan saat dikolerasi, saat disambungin nih, Bang, ya, total kan ada 8 sampai 9 orang yang meninggal. Kasus kayak gitu. Tersedak. Ya kalau lu akan kembali lagi ke kepolisian dengan kasus yang sama, ya udah. Apalagi juga tersedak. Dan itu wetonnya sama, Bang. Wetonnya itu sama dengan weton kami. Itu yang buat aku kayak, itu emang kok bisa? Emang udah ditargetin itu sih. Tapi yang bikin aku bertanya-tanya tuh gini, Bang. Kan bapak ini, si kakek ini kan bilang mungkin aksi mereka sudah terbaca, Mbak. Jadi mereka cari korban dari luar daerah. Dan kebetulan anaknya meninggal. Anaknya mau menikah kan. Terus dia kan punya dukun. Lah dukunnya ini itu kerap datang ke situ, Bang, di hari-hari tertentu, kata si kakek. Karena si kakek kalau pulang dari sawah mesti ketemu. Mesti papasan sama dukunnya si klienku ini. Lah mungkin dukunnya ini tuh kayak ngasih tahu mungkin, oh ini loh target yang tepat. Ini loh ini. Semakin banyak dia ngasih tumbal, semakin banyak juga yang mereka dapatkan. Mungkin seperti itu. Tapi wallahu alam. Cuman jadi pertanyaan kami, kenapa harus kami? Kami niatnya ke sana kerja, cari uang untuk kasih makan keluarga kami yang ada di rumah. Kenapa mereka sejahat itu? Bukannya mereka juga pernah susah, pernah merintis dari bawah, sampai mereka seperti ini. Tapi walau alam jalan mereka seperti apa kami nggak tahu. Tapi kenapa mereka harus menjahati kami yang rela kerja jauh-jauh buat keluarga? Itu yang buat kami kecewa. Dan ternyata si bapak travel ini juga tahu tentang rumor itu. Oh, dia tahu itu? Iya, tapi si bapak travel ini nggak mau cerita. Di awal karena apa? Karena bapak travel tahu kan kami kerja. Takutnya ngebuat kerjaan kami terganggu. Malah nggak fokus, Gak taunya ada kejadian seperti ini. Sampai bapak travel tuh bilang begini, maaf ya Mbak, Mas, tahu gini saya cerita dari awal. Ya saya juga nggak nyangka kalau Mbak sama Mas ini dijadikan target. Jadi warga di situ akhirnya buat kesepakatan. Kalau si orang ini kasih nasi kuning, udah nggak usah diterima. Nasi apapun udah nggak usah diterima. Karena akan terjadi hal seperti ini, kalaupun dilempar ke kepolisian, polisi juga akan menutup kasusnya dengan kasus yang sama. Buat apa? Jadi kita antisipasi secara mandiri aja. Ya mungkin dari situ mereka nggak dapat tumbal di situ, mereka cari di luar. Dan kebetulan kami sesuai target mereka. Dan itu juga jadi alasan kenapa mendingan gue jauhan sekalian ke Surabaya. Kenapa nggak di Yogyakarta? Kalau di Jogja mungkin ya lebih dekat juga kalau mau dikasusin. Masih bisa di ini kan. Nah, kalau ada yang dari Banyuwangi, mungkin Banyuwangi disikat sama mereka itu. Makanya kayak
Ya Allah kok jahat banget ya. Tapi sayangnya Bang, 2 hari setelahnya Siva ini meninggal dunia. What? Serius. Siva dirawat di salah satu rumah sakit yang ada di Surabaya. Dan itu kendala yang diceritakan ibunya Siva. Siva ini mengalami satu kondisi yang aneh di momen-momen tertentu. Misalnya di waktu surup, di mendekati tengah malam, sama mendekati azan subuh. Itu Siva itu seperti kejang, dia akan muntah darah, matanya itu tinggal putih, dan tiba-tiba di rambutnya ini kayak ada sesuatu yang merayap, tapi pas dicek gak ada apa-apa. Oh, yang dirasain kayak ada yang rayap. Aduh, lampunya kenapa gini lagi Bang? Astagfirullahaladzim. Aku masanya flashback nih Bang, inget momen itu kayak... Kalau ini sama, ini gue benar-benar di luar prediksi gue. Gue kira mereka semua selamat. Enggak. Siva meninggal. Siva meninggal 2 hari setelahnya. Nah bapaknya Siva ini kan orang supranatural. Jadi tahulah tentang hal seperti ini. Bapaknya Siva marah banget sampai bapaknya Siva itu pengen kirim balik Bang. Oke. Dia kan kehilangan anak. Siva ini anak sematawayang, anak perempuan satu-satunya. Jadi bapaknya tuh pengen anakmu juga harus mati. Oke. Sampai ibunya Siva bilang begini, gak usah Pak, Seng Legowo. Kamu membalas ini tidak akan membuat Siva hidup kembali. Itu yang buat kami di rumah sakit gak bisa ngomong apa-apa Bang. Itu yang buat kami merasa gagal ngelindungin Siva. Gagal ngejaga Siva pada waktu itu sampai akhirnya harus Siva yang pergi. Dan omongan kakek yang di mobil travel itu ternyata ini jawabannya. Dan aku sendiri juga nggak nyangka kalau hal ini harus terjadi sama salah satu rekan kerjaku yang waktu itu juga berjasa gitu Bang buat aku pas waktu di momen ini aja dia benar-benar kayak anaknya ceria. Dia tuh anaknya ceria banget Bang. Kadang ceria, kadang pendiam, dan dia tuh anaknya baik. Dia nggak pernah ngajak bertengkar temen, nggak pernah mau cari masalah apa-apa. Tapi kenapa kok temenku ini gitu yang digituin? Memang salah dia tuh apa? Dia kenapa sih? Sehingga aku tuh nggak terima kan waktu itu. Aku mikir gini, kalau aku di posisi Siva, aku kayak mana ya? Anakku masih kecil. Ini jahat banget. Nggak, akhirnya kan aku mutusin jadi konten kreator nih Bang. Aku speak up masalah kejadian pada waktu itu. Aku nggak notice siapa-siapa kan. Aku juga nggak nyebutin nama kotanya. Oh, mau cerita tentang ini nih? Di YouTube channel aku pribadi yang lama. Kan aku punya channel baru Bang. Dia DM aku Bang. Dia DM aku di Instagram cerita Mak 2020. Karena Instagramnya sekarang udah nggak bisa dibuka. Tapi aku sempat screenshot. Aku masukin ke komunitas YouTube aku. Dan itu tulisannya alay banget. Aku nggak bisa baca. Aku baru tahu itu ketika subscriber aku DM aku ngasih tahu artinya. Dan pas aku pakai fake account masuk ke akunnya Mbak ini, oh ternyata dia nih. Mbak itu adalah Klienku Bang. Dia nggak terima aib orang tuanya kami ceritain karena orang tuanya meninggal karena kasus COVID-19 kemarin. Sedangkan kami juga kehilangan teman kami atas ulah orang tuanya. Apalagi ini anak sematawayang, anak perempuan yang digadang-gadang sama bapaknya. Terus dibunuh seperti itu sama orang tuanya. Terus dia membenarkan perilaku orang tuanya. Goblok. Dia nggak mikir gimana kami yang kehilangan temen kami. Betul. Berat banget kami harus. Karena setelah kejadian itu kami ini selalu dirundung rasa bersalah Bang. Oh iya, gue yang denger aja gue ngerasa kayak kami gagal jadi temen. Dan sebenarnya banyak banget teman-teman kami tuh yang tumbang di saat kami sedang menghandle klien. Sampai kami tuh mikir apakah pekerjaan ini tuh ada kutukan jadi atau mikir, gimana. salah gitu ya. Kok sampai total ada 7 teman kami Bang yang berpulang. 1 teman kami itu di luar dari ini. Cuma memang meninggalnya itu dia masih berprofesi tersebut dan mau ada job ke Jakarta itu almarhumah sahabatku.
Aduh sampai aku sakit hatinya di situ bang gitu loh. Bentar, terus dia klien itu jadi dia menuntut apa dari kalian? Dia minta aku take down videonya, dia minta maaf aku buat, maksudnya sorry, dia nyuruh aku buat video minta maaf. Tapi aku nggak take down video itu masih ada sampai sekarang sebagai bukti bahwa itu pernah terjadi. Tidak selamanya niat baik kita itu mendapatkan balasan yang baik bang. Iya. Dan dari kejadian ini tuh kayak, oh aku harus waspada. Karena tidak selamanya orang yang terlihat baik itu baik. Benar. Dan tidak selamanya orang yang terlihat buruk itu buruk. Iya, setuju. Dan dimanapun kita berada kita harus bisa mawas diri gitu loh. Selama dimana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Dimana kita berada pasti kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang sama sekali tidak bisa kita baca isi pikiran dan isi hatinya. Betul. Nyatanya kejadian seperti ini bang. Ini gue langsung disclaim sekarang juga gue ada di pihaknya Siva. Jadi itu tadi screenshotan masih ada? Masih ada di komunitas aku. Minta dokumentasi asli kita tunjukin ya. Jadi kita ada di pihak Siva. Karena Greeners, kalau gue di pihak bapaknya Siva, percayalah, itu orang akan, ini nggak boleh ngomong di YouTube. Tapi makanya kalau gue bapaknya Siva, gue akan maafin itu orang ya supaya dia nggak begitu aware sama keberadaan gue. Baru gue sikat pelan-pelan, gue habisin pelan-pelan. Gitu. Jadi kalau misalnya istrinya bilang, udah pak, Siva nggak akan gimana-gimana lagi. Oh nggak bisa. Urusan itu anak-anak gue, urusan sama orang yang salah. Jangankan santet online, offline gue cari sum-sum tulang belakangnya gue sedot pakai sedotan boba yang di biksu tuh. Itu ya, itu. Untung dia udah meninggal pas COVID. Lo masih hidup nih. Gue pengen tanya sama emak lokasinya di mana, kita penelusuran di sana, investigasi, pakai alat-alat. Kita ajak ngobrol itu siapa itu yang nyiapin nasi kuning kampret itu. Jadi emosi gue. Mami Maya, dia juga mau nggak tahu ini, dia nggak tahu dolar kuning, dolar hijau, dolar abu-abu, gue nggak ngerti dah. Tapi ya, oke. Lu masih kontak sama ini, Mbak, sama keluarganya Siva? Masih bang, masih. Ini aja sebelum ke Jakarta, aku sempetin main ke rumah orang tuanya Siva. Ibunya Siva itu bilang selalu ngasih izin, nggak apa-apa Mbak Desi. Semoga dari kejadian Siva ini bisa memberikan pelajaran kepada orang lain untuk selalu hati-hati sama orang. Selalu waspada. Kalau bukan kita yang membentengi diri kita sendiri, mau berharap sama siapa. Mungkin lebih untuk ya mempertebal keimanan masing-masing. Biar dijauhkan dari hal seperti ini. Memang hal seperti ini tuh kayak percaya nggak percaya. Betul. Dan bahkan ibunya Siva itu berusaha untuk tidak mengkaitkan kematiannya Siva dengan sesuatu hal yang goib. Tapi kejadian yang terjadi sama kami pada waktu itu sudah mau gak percaya juga kami sendiri yang ngalamin bang. Gitu. Bener. Apalagi si kakak tuh bilang pas waktu ketemu sama kami tuh katanya ada kayak gumpalan asap hitam gitu kayak mayungin kami bang. Jadi kami jalan di belakang kami tuh ada itu. Cuman ya wallahu alam apa itu. Oke. Kami
Aku sama Dimas itu bersitegang sama si perempuan ini hampir setahun, Bang. Hampir setahun. Tahun Desember 2023 kemarin tuh baru kelar. Mak, gue tahu lu banyak banget cerita yang kita udah ngabisin 1 jam lebih untuk cerita, dan gue pengen banget dengerin cerita lu yang lain lagi nih, Mak. Tapi ya sesuai kesepakatan, sesuai kesepakatan. Karena ini kita kan tim sabotase, Mak. Lu harusnya punya jadwal-jadwal lain yang harusnya sekarang aja lu harusnya ada di tempat lain, tapi lu masih ada di sini, ya kan? Tapi ya, gue terima kasih banyak sama cerita lu, Mak. Gila sih, maksudnya. Gue pengen ngajak lu penelusuran ke tempat itu lagi dan cari biang kerok dari masalah ini pakai teknologi. Cuman, siapapun kamu dukun santet, atau siapapun kamu yang main tumbal, Ghost Ranger akan datang. Asik. Mati game ya. Gue nggak tahu closing kayak gimana. Pokoknya sampai ketemu lagi teman-teman di next Green Fest. Gue yang punya, gue yang buat nama, gue yang lupa. Pokoknya I'll see you guys in the next Green Investigation Room. Rangers, go green. Bye bye. Bye-bye. Oke, terima kasih. Langkah kami di malam gelap, menelusuri tempat yang terlupakan. Suara sunyi, hembusan angin, membawa cerita yang tak terucapkan. Di balik bayang kami mendengar bisikan dari dunia yang tak terlihat. Dengan spirit box kami mencoba meretas batas antara nyata dan maya. Ghost Ranger Indonesia.